Saya menyatakan bahwa saya tidak bermazhab. Sebenarnya ini adalah sebuah pernyataan yang sangat sederhana, sangat simpel, dan saya pikir mewakili Islam generasi awal. Tetapi ketika saya sampaikan ini di Indonesia, maka akan ada begitu banyak orang yang akan menatap saya dengan tatapan yang curiga. Wah, jangan-jangan Wahabi dan seterusnya. Dan kemudian mereka biasanya mengajukan sebuah pertanyaan klasik. Kalau seandainya saya tidak bermazhab, bagaimana mungkin saya bisa mengambil ajaran agama Islam? Kan saya tidak hidup di zaman Nabi, sehingga ketika saya harus belajar dari ajaran Nabi Muhammad, maka saya harus mengikuti ulama-ulama yang dianggap sebagai pewaris para nabi. Kan seperti itu. Nah, sebenarnya pernyataan ini adalah pernyataan yang miskonsepsi. Miskonsepsinya adalah begini Baraya, ketika saya tidak bermazhab bukan berarti saya tidak belajar dari imam-imam mazhab itu. Saya hanya tidak mengistimewakan satu di antara mereka untuk menjawab seluruh pertanyaan saya. Itu saja. Jadi ilustrasi yang paling sederhananya adalah seperti ini. Saya menghormati satu guru besar, guru geografi misalkan. Dia adalah orang yang otoritatif, dia adalah orang yang hebat, dia adalah orang yang terpercaya dalam ilmu pengetahuan. Ketika saya berbicara tentang hal yang terkait dengan geografi, maka saya akan mengambil referensi darinya. Tapi kalau saya punya masalah tentang pelajaran matematika, saya tidak akan bertanya padanya. Walaupun beliau memiliki keilmuan yang sangat luar biasa, tetapi dengan rasa hormat saya akan mencoba mencari seorang ilmuwan di bidang matematika. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Ketika saya menghadapi imam-imam mazhab misalkan, dan saya tidak bermazhab, bukan berarti saya mengingkari keilmuan mereka. Justru saya pelajari mereka semua tanpa memandang siapa di antara mereka yang lebih istimewa. Saya hanya memandang siapa di antara mereka yang paling otoritatif dalam satu bidang tertentu. Misalkan seperti ini, saya itu sangat menyukai pendapat-pendapat dan gagasan-gagasan Abu Hanifah. Tetapi kalau terkait dengan hadis, nah, kan Imam Abu Hanifah itu kurang memiliki metodologi dalam hadis itu. Maka saya akan lebih percaya pada Bukhari atau Imam Ahmad atau Imam Malik dan seterusnya. Seperti itu. Jadi saya menghormati mereka semua, dan karena itu saya memilah mereka berdasarkan kemampuan tertentu. Nah, kalau misalkan ngambil pendapat yang seperti itu, nanti agama Islam dicari yang mudah-mudahnya doang dong. Misalkan dicari perbandingan fikih 4 mazhab, mana yang paling mudah, kita ambil yang paling mudah gitu dong. Ya, menurut saya nggak apa-apa seperti itu. Kan saran dari Nabi justru seperti itu. Kan Nabi itu akan memilih satu yang paling mudah kalau semua pilihannya itu sesuai dengan syariat. Kan imam-imam mazhab itu sejauh yang kita mengetahui itu sangat otoritatif, sangat terpercaya dalam hal syariah. Begitu. Karena sangat terpercaya dalam hal syariah, maka siapapun di antara mereka kita boleh mengambil pendapatnya. Apakah kalau itu pendapatnya yang paling mudah? Ya nggak apa-apa. Dan kalaupun pernyataan saya misalkan masih dibingungkan atau dituduh ini itu, maka orang-orang di seluruh dunia pun sesungguhnya melakukan hal yang sama. Jangankan di seluruh dunia, di Indonesia pun kita melakukan hal yang sama. Kita misalkan mengaku bahwa di Indonesia itu mayoritas pengikut mazhab Syafi'i, misalkan yang seperti itu ya. Tapi kan itu hanya bagian sholatnya saja. Pada bagian hal-hal yang muamalah justru malah cenderung dekat pada pendapat Imam Abu Hanifah. Contohnya adalah zakat itu, semua imam mazhab mengatakan bahwa harus pakai makanan pokok, sedangkan kata Imam Abu Hanifah boleh diganti dengan uang, dengan dalil-dalil dari Quran. Nah, pada kenyataannya kan orang-orang Indonesia mentolerir itu, baik menggunakan uang atau maupun menggunakan makanan pokok dalam berzakat, kan seperti itu. Maka dalam konteks ini orang-orang Indonesia pun secara tidak sengaja itu juga mencampur adukan ajaran mazhab-mazhab, dan itu sama sekali tidak ada masalah. Sekali lagi, berislamlah secara santuy dalam tanda kutip ya, gak usah terlalu berlebihan, gak usah terlalu ribet. Memperibet agama Islam itu salah satu dosa paling besar dalam ajaran agama Islam. Berkelompok-kelompok itu berpotensi mengarahkan kita pada salah satu dosa paling besar, yaitu berpecah belah. Kan seperti itu. Nah, kemudian menambah-nambahkan ajaran agama itu atau mengubah ajaran agama itu juga adalah salah satu dosa yang paling besar dalam agama Islam. Nah, artinya Islam itu mengajarkan kita untuk menjadi moderat, menjadi santai, tidak terlalu berkutub-kutub, berpolarisasi dalam satu, kemudian tuding-tudingan dengan yang lain dan sebagainya. Ya tidak, biasa-biasa aja begitu. Nah, kalaupun ternyata Islam itu sedemikian santuynya, sedemikian, kalau mazhab itu sedemikian enaknya, lalu kenapa imam-imam mazhab itu sampai harus bikin mazhab? Kan ada pertanyaan lanjutan seperti itu. Gini saya jelasin Baraya, imam-imam mazhab itu tidak membuat mazhab dalam artian mereka tidak membangun sebuah kelompok
dalam pendekatan agama Islam. Kalaupun mereka melakukan hal yang semacam itu bukan untuk mempersulit, tetapi untuk mempermudah. Jadi ceritanya seperti ini, Baraya baca buku Ar-Risalah, ini karya Imam Syafi'i. Kemudian baca pembukaannya, di situ ada Imam Syafi'i yang lagi curhat. Dia katakan seperti ini, kalau Baraya, kalau orang-orang Islam semuanya disuruh untuk menuntut ilmu dari awal sampai akhir, itu susahnya luar biasa. Bayangkan, kalau Baraya mau sholat, itu bingung karena ada 1 juta hadis, atau bahkan lebih terkait dengan hal itu baru hadis, belum verifikasi hadisnya, belum tafsirnya, belum balagohnya, belum ilmu manteknya, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali masalah-masalah terkait keilmuan di dalam Islam. Nah, Imam Syafi'i mengatakan manusia pada umumnya itu tidak perlu melakukan hal yang seperti itu. Bagi-bagi tugas saja, biarkan urusan agama yang ribet-ribet itu kami yang urus, kami yang atur. Jadi kami yang menelaah jutaan hadis itu, kami yang menelaah tafsir Qur'annya, kami yang menelaah ilmu logikanya dan sebagainya, biarkan. Nah, Baraya, orang-orang lain selain orang-orang ulama itu, silahkan bekerja sesuai dengan kemampuan, sesuai bidang dan selain sebagainya. Silahkan nafkahi keluarganya karena itu jauh lebih berpahala daripada hal-hal yang lainnya. Begitu, jadi bermazhab itu, jadi imam-imam mazhab itu menciptakan mazhab adalah untuk mempermudah kita. Jadi mau sholat, udahlah ini saya kasih paket pendapat saya. Sholat dari awal sampai akhir, bacaannya seperti ini, gerakannya seperti ini, dan sebagainya. Awalnya itu seperti itu. Nah, sekarang malah mazhab itu menjadi sulit, dipersulit gitu. Jadi kita mau sholat, ikut imam mazhab mana dulu, kan di dalam mazhabnya adalah yang seperti ini, berdebat panjang. Orang-orang Islam itu selalu memperdebatkan ajaran agamanya itu selama ribuan tahun, dan sampai detik ini gak selesai-selesai. Atau kita lihatlah bagaimana Imam Syafi'i menuntut ilmu. Saya jelaskan dari sini, Baraya bisa mengetahui bahwa mazhab itu tidak didirikan untuk menjadi sebuah kelompok tertentu, tetapi untuk mempermudah. Begitu ya. Misal Imam Syafi'i itu besarnya waktu kecilnya itu di Mekah. Di Mekah itu ada satu imam mazhab namanya Imam Sufyan Uyainiyah. Sekarang mazhabnya sudah punah, sudah hilang karena tidak ada pengikutnya lagi. Nah, Imam Syafi'i itu belajar ke dia terus-terusan. Tapi sebelum sampai balik, Sufyan Uyainiyahnya udah nyerah. Aduh, susah ngajarin anak jenius tuh. Semua yang saya ketahui sudah kamu ketahui juga, dan semua yang mungkin saya pahami kamu juga sudah pahami. Jadi kalau kamu terus-terusan ikut di saya, mentok. Mendingan kamu ikut belajar di Madinah. Di sana ada seorang imam yang menurut saya lebih besar, lebih hebat, lebih faqih, lebih berpengetahuan. Jadi silahkan belajar ke sana. Maka Imam Syafi'i kemudian belajarlah ke Madinah di bawah pimpinan Imam Malik. Nah, ketika belajar di situ, Imam Malik juga langsung kaget karena kamu udah menguasai kitab Al-Muwatta karya saya. Udah, waduh kok udah beneran. Imam Syafi'i itu menghafal kitab Al-Muwatta itu dalam waktu 9 hari, padahal di situ ada berapa ribu hadis gitu ya, lumayan. Tapi oke lah, setelah itu belajar sama Imam Malik dan seterusnya, sampai akhirnya Imam Malik mengatakan, Syafi'i, apa yang saya ketahui kamu juga sudah ketahui, dan kamu sudah tidak layak lagi kalau ada di sini. Nanti ilmu kamu takut mentok. Silahkan belajar pada faqih yang menurut saya mengambil hujahnya lebih kuat, lebih baik daripada saya, yaitu Imam Abu Hanifah. Tapi Imam Abu Hanifahnya meninggal, sudah meninggal di saat yang sama, di hari yang sama, di tahun yang sama ketika Imam Syafi'i lahir. Tapi murid-muridnya masih ada di Baghdad. Jadi silahkan belajar di sana. Nah, maka Imam Syafi'i belajar kepada 2 orang murid Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan yang satu lagi Muhammad bin Al-Hasan. Nah, dari kronologi cerita itu kita bisa mengetahui bahwa mazhab itu tidak untuk mengelompokkan orang. Mazhab itu tidak untuk dipatenkan pada satu kelompok manusia tertentu atau satu pendekatan tertentu. Beda-beda saja, biarkan saja. Buktinya apa? Sufyan Uyainiyah itu ketika sudah merasa Imam Syafi'i menyamai dirinya, tidak langsung udah kamu kembangkan aja mazhab saya. Enggak seperti itu, justru disuruh belajar pada Imam Malik dari mazhab yang lain. Lagi pula kalau kita melihat dalam konteks sejarah, mazhab itu bukan produk agama Islam. Mazhab itu adalah produk politik.
Jadi ceritanya seperti ini, ketika pemerintahan Umayyah runtuh dan digantikan oleh pemerintahan Abbasiyah itu tidak memiliki pakem yang khusus terkait dengan sistem pemerintahan. Mereka hanya mengikuti apa saja yang sudah ada, ngalirin aja begitu. Nah, tetapi pemerintahan Abbasiyah itu ada di Baghdad. Nah, di Baghdad itu pengaruh Persianya kuat. Salah satu yang kemudian mempengaruhinya itu adalah Ibnul Muqaffa. Siapa itu? Seorang yang pernah kita bahas di episode ini, yang turut juga menyumbangkan gagasan tentang khilafah, yang saya sebut bahwa sistem kekhilafahan itu bukan dari Islam, tapi dari Persia. Begitu ya. Nah, itu silahkan simak video yang ini. Nah, kita lanjut bahwa Ibnul Muqaffa itu pada waktu itu melihat bahwa kerajaan Islam pada waktu itu tuh agak kocar-kacir, sistem administrasinya nggak jelas, maka dia kemudian ngirim sebuah buku kepada Khalifah Al-Mansur pada waktu itu, yang isinya menceritakan tentang bagaimana orang-orang Persia itu membuat tatanan pemerintahan yang lebih baik dan lebih solid. Salah satu dari usulannya itu adalah bahwa pemerintahan Abbasiyah itu harus memiliki satu tata aturan yang disepakati bersama di seluruh wilayah kekhalifahan. Jadi kalaupun ada penafsiran terhadap agama Islam, maka penafsiran itu harus tunggal. Al-Mansur, dia baca buku itu marah karena menganggap bahwa ini orang terlalu memuji-muji Persia dan menjelek-jelekan saya gitu. Akhirnya Ibnul Muqaffanya dieksekusi. Tetapi setelah dibaca-baca, oh iya ya emang kayak gini gitu. Makanya Al-Mansur sejak saat itu langsung mengeluarkan sebuah perintah bahwa mulai sekarang harus ada hakim agung yang mengatur hukum seluruh wilayah kekhalifahan Abbasiyah. Nah, seperti itu. Maka siapa yang paling cocok untuk menjadi hakim agung ini? Ada 3 orang kandidat yang kuat pada waktu itu. Yang pertama adalah Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian yang ketiga itu adalah Malik bin Anas. Nah, ini cocok nih kata Al-Mansur itu, maka dipanggillah kandidat yang pertama, Abu Hanifah. Oi, Abu Hanifah, sini. Saya kasih kamu duit sebanyak-banyaknya. Saya kasih kamu jabatan tertinggi, Qadi Al-Qudat. Jadi hakim agung. Jadi tidak ada yang melampaui kekuasaan kamu kecuali saya. Jadi kamu tuh orang tertinggi kedua di kekhalifahan Abbasiyah. Dan fatwa-fatwa kamu menjadi sesuatu yang wajib dikerjakan oleh seluruh kaum muslimin di wilayah kekuasaan Abbasiyah. Kalau nggak mau, kamu akan disiksa sampai mati. Jadi Al-Mansur itu tipe khalifah senggol bacok gitu. Sekali nyenggol bacok gitu. Ini kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf ya. Nah, sekarang saya tanyakan kepada Baraya. Baraya mau nggak? Kalau Baraya ditawarin satu jabatan yang sangat prestisius, sangat tinggi, sangat membuat nama Baraya itu dikenal oleh orang di seluruh dunia. Apapun yang Baraya katakan harus dilakukan sama orang lain. Seperti itu. Dan Baraya mendapatkan harta kekayaan yang tidak ada batasnya. Dan kalau Baraya menolak, Baraya dibunuh, disiksa sampai mati. Baraya milih mana? Uniknya Abu Hanifah memilih yang kedua, milih mati daripada mazhabnya diikuti oleh orang. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Imam Abu Hanifah mengatakan, saya tidak mau bermazhab. Kalaupun saya mengeluarkan mazhab, maka mazhab saya yang paling utama itu adalah Quran dan Sunnah. Saya hanya menafsirkan dari situ. Dan penafsiran orang itu berbeda-beda. Baraya manusia, saya juga manusia, bisa menafsirkan, saya juga bisa menafsirkan. Maka biarkan saja masyarakat muslim itu memilih yang menurut mereka adalah yang paling baik. Itu kata Abu Hanifah. Kamu akan dihukum sampai mati. Ya, hukum aja sampai mati. Dan beneran disiksa sampai matinya Abu Hanifah itu. Oh, kok gitu? Ya udah, cari kandidat kedua, Sufyan Ats-Tsauri. Dicari di mana-mana, loh kok hilang? Kenapa hilang? Kabur. Dicari-cari gak ada. Karena Sufyan Ats-Tsaurinya pada waktu itu nyamar jadi pekerja kasar yang semacam itu, namanya Abdullah. Karena saking tidak maunya menjadi hakim agung, saking tidak maunya mazhabnya itu dijadikan satu-satunya mazhab negara. Waduh, kok ini hilang lagi? Kandidat ketiga, cari Imam Malik. Didatangin di Madinah. Kamu mau dengan tawaran seperti ini? Pak, please nanaunan atau apa-apaan atau nggak usah kayak gini. Jangan membuat saya malu di depan orang-orang Kufah. Sahabat-sahabat Nabi itu sudah tersebar ke seluruh dunia Islam dan mereka masing-masing memiliki murid. Dan murid-murid itu memiliki penafsiran masing-masing yang berbeda atas Islam. Jangan ada otoritarian dalam mazhab, dalam pemikiran. Biarkan masyarakat itu bebas memilih pendapat yang mana.
Nah, jadi pada waktu itu prinsip dari ulama-ulama yang kita kenal sebagai ulama mazhab itu adalah bahwa mereka hanya ingin mempermudah kaum muslimin untuk belajar agama Islam, tetapi tidak ingin menjadikan pemikirannya itu menjadi satu-satunya pemikiran yang akhirnya mengkotak-kotakan umat Islam dalam mazhab-mazhab tertentu. Lah terus sekarang ada mazhabnya 4 lagi. Jadi ceritanya seperti ini Baraya. Awal mula mazhab diterima sebagai satu mazhab negara itu adalah pas zaman Abu Yusuf. Jadi ceritanya seperti ini. Al-Mansur yang senggol bacok tadi itu, yang jahat luar biasa itu, meninggal. Penggantinya Al-Mahdi. Al-Mahdi meninggal. Penggantinya adalah Al-Hadi. Kemudian setelah Al-Hadi ganti adiknya Al-Mansur, Al-Rashid, Harun Al-Rashid. Nah, Harun Al-Rashid ini adalah seorang khalifah yang sangat intelektual, tetapi juga sangat baik, sangat soleh, sangat taat. Nah, melihat hal itu, maka banyak sekali ulama yang mendekat padanya, karena dia juga dekat pada ulama. Suatu kali, Harun Al-Rashid juga berpikir bahwa sistem pemerintahan kekhalifahan itu memang harus disesuaikan dengan sistem Persia, yaitu bahwa negara itu harus memiliki satu yang otoritatif, gitu, satu lembaga hukum yang kuat, yang menjadi parameter bagi semua pelaksanaan hukum di negara itu. Maka dia cari siapa yang paling bisa. Di situ kandidatnya ada 2. Yang pertama adalah Abu Yusuf, yang kedua adalah Imam Malik. Sama seperti yang tadi, Abu Yusuf itu adalah murid dari Abu Hanifah, murid yang paling cemerlangnya gitu. Nah, ditawarinlah kepada 2 orang itu. Malik menolak tetap, saya gak mau. Sedangkan Abu Yusuf, saya terima. Kenapa Abu Yusuf menerima itu? Karena dia melihat bahwa masyarakat pada waktu itu sudah mulai terkotak-kotak, dan banyak di antara kotak-kotak itu yang aliran-aliran nyeleneh gitu, aliran-aliran sesat, karena di situ udah masuk ke dalam filsafat Yunani, filsafat India dan sebagainya yang kemudian menggoncang pikiran umat muslim. Jadi setidaknya harus ada satu lembaga yang benar-benar dipercaya begitu. Jadi semacam sertifikasi ulama gitu. Kalau di zaman sekarang makan, nah, kurang lebihnya seperti itu. Tapi Abu Yusuf ngomong sama khalifah, saya akan terima tawaran itu dengan syarat 3. Yang pertama adalah bahwa ketika saya menciptakan produk hukum tertentu, maka itu tidak boleh diikut campuri, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk kelompok eksekutif, termasuk khalifah sendiri tidak boleh ikut campur pada apapun yang saya keluarkan. Kata Harun Al-Rashid, oke, saya setuju. Yang kedua, hakimnya saya, hakim agungnya saya, maka seluruh lembaga kehakiman di seluruh wilayah Abbasiyah itu, yang ngangkat jaksanya, yang ngangkat hakimnya, dan yang ngangkat praktisi-praktisi hukumnya, itu adalah saya. Setuju nggak seperti itu? Oke, deal, setuju, kata Harun Al-Rashid. Yang ketiga adalah, produk hukum saya itu berasal dari Quran dan Sunnah. Dan karena itu, walaupun ini adalah interpretasi saya pribadi, atau interpretasi kelompok-kelompok Imam Abu Hanifah, tetapi ini otoritasnya kuat, bahkan ini harus ada di atas keputusan khalifah. Artinya, khalifah itu keputusannya ada di bawah naungan syariah yang saya kelola. Kata Harun Al-Rashid, oke, deal. Nah, kenapa seperti itu? Jadi Abu Yusuf itu bertentangan, secara terlihatnya bertentangan dengan Abu Hanifah. Abu Hanifah menolak apapun yang terjadi, sedangkan Abu Yusuf malah menjadi Qadi Al-Qudat yang pertama, menjadi hakim agung yang menjadi otoritas bagi seluruh ulama Abbasiyah pada waktu itu. Kenapa seperti itu? Zamannya berbeda, jadi ijtihadnya pun berbeda. Abu Yusuf berpikiran bahwa pada waktu itu memang sudah semestinya, bukan gara-gara dia bermazhab Hanafi sehingga dia harus menyebarkan Hanafiyah, tapi butuh satu aturan yang ketat yang membuat orang-orang Islam itu memiliki pedoman tertentu yang bisa dipercaya, yang otoritatif. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, begitulah sejarah mazhab. Jadi awal mulanya dari Abu Yusuf, kemudian setelah itu dipakai terus-terusan sepanjang pemerintahan Abbasiyah. Setelah itu Abbasiyah runtuh, digantikan oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani juga masih menerapkan mazhab Hanafiyah dan seterusnya sampai runtuh kemarin-kemarin itu ya. Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi ini adalah produk politik dan atas dasar kepentingan negara pada waktu itu, tetapi bukan kepentingan ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam sendiri ya terbuka, mau ada mazhab mau tidak ya tidak apa-apa, yang penting jangan mempersulit agama, yang paling penting jangan ada tambahan-tambahan baru dalam beragama, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau misalkan Baraya mau belajar agama Islam, saran saya sih seperti ini ya, Baraya setiap hari aja baca 10
ayat Al-Quran, terjemahan kalau nggak bisa bahasa Arab, kemudian baca hadis 10 gitu, seperti itu. Nanti barai akan sadar bahwa ini banyak sekali ajaran dalam Quran dan hadis yang berbeda dengan pandangan-pandangan para ulama. Banyak yang seperti itu. Karena misalkan dalam ajaran Islam yang Quran dan Sunnah itu, misalkan soal akidah aja. Soal akidah itu sebenarnya sangat sederhana. Baraya buang sampah pada tempatnya itu masalah akidah. Kan iman yang paling rendah itu adalah buang sampah pada tempatnya. Jadi ada duri di jalan, dibuang gitu. Akidah yang sangat sederhana dalam agama Islam itu adalah ada tetangga, jangan disakiti. Nah, itu akidah itu Islam itu seperti itu. Tetapi kan kalau kita lihat ulama-ulama yang zaman sekarang, akidahnya itu lain gitu. Oh, jangan deketin sama pengajian itu akidahnya aneh, akidahnya sesat. Itu Syiah akidahnya sesat, itu Mu'tazilah akidahnya sesat. Jadi mereka tuh bikin kelompok-kelompok, bikin mazhab-mazhab, kemudian mazhab itu dianggap sesat, mazhab ini dan sebagainya. Kalau Baraya baca Quran hadisnya yang asli tidak seperti itu. Maka belajarlah Islam dari Quran dan Sunnah langsung. Nah, ketika Baraya kebingungan pada masalah-masalah tertentu, baru tanyakan pada ulama. Karena sebagian besar dalam Al-Quran itu, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, itu bisa dipahami oleh orang paling awam sekalipun. Jadi jangan khawatir kalau ini harus mengikuti pada ulama yang bersanad dan seterusnya. Gak usah khawatir. Ini jaminan dari Ibnu Jarir At-Tabari. Sebagian besar dalil di dalam Al-Quran itu bisa kita pahami oleh semuanya. Oke, Barai, itu saja. Sekali lagi, permudahlah dalam beragama Islam. Jangan terlalu ribet. Kalau ribet malah dosanya ya. Ada pesantren juga sekarang cukup mengemuka dan jumlah santri di seluruh Indonesia turun dari tahun ke tahun karena pemberitaan yang masif terkait dengan pesantren dan kritikan terhadap pesantren itu gitu. Ya karena banyak kasus-kasus yang akhirnya terungkap. Nah, ini harus terus-terusan disuarakan. Bukan saya membenci pesantren, sekali lagi ya, saya tuh sangat mencintai pesantren sampai-sampai saya harus melawan pesantren-pesantren palsu yang mengatasnamakan ajaran pesantren. Kan begitu. Jadi kayak kemarin ada kiai di Semarang, dia itu marah sama saya. Kenapa bikin konten mendiskreditkan pesantren? Saya jelaskan, dia diam. Beberapa bulan kemudian dia kontak lagi, dia bilang, aduh saya sampai nangis-nangis lihat konten Pak Gembul, terima kasih banyak. Ya, pesantren memang harus dirubah, karena pada akhirnya yang dikatakan Pak Gembul itu saya lihat sendiri, nyata. Dalam hal apa? Dalam hal banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia yang sekarang palsu dan mereka ada hanya untuk minta sumbangan di YouTube. Mereka tampilkan, lihat Quran kami sampulnya sudah rusak. Lihat santri-santri kami tidak tidur di kasur tapi hanya di lantai. Lihat makannya cuma pakai Royco dan sebagainya. Itu ternyata banyak di antara itu tuh pesantren palsu. Jadi anak yatim piatu dikumpulin di satu tempat, gak diajarin, gak di apa, cuma di video aja. Oh. Iya. Nah, diajarin ngaji ya seadanya, gak ada kurikulum, gak ada apa, ya cuma untuk disorot aja kayak gitu. Terus minta sumbangan dan akhirnya dapat uang. Itu kan modus. Jadi di Indonesia tuh kalau berlabel agama itu menguntungkan sekali bisnisnya. Dia itu buka pesantren tahfidz Quran, mengatasnamakan Nahdlatul Ulama. Lalu 21 santrinya dicabuli. Sekian diantaranya hamil. Dan udah ada yang melahirkan. Gimana ceritanya? Itu mengatasnamakan lembaga tahfidz Quran. Dan lembaga tahfidz Quran itu bagaimana itu ada puluhan santriwati, semua perempuan di sana itu bisa dibiayai. Ya kerjaannya adalah minta-minta sumbangan ke perusahaan-perusahaan, ke tokoh-tokoh. Mirip preman dong ya? Apa? Kayak preman sistemnya. Sedikit lebih buruk, karena kalau preman itu emang mengatasnamakan premanisme. Ini dibungkus dengan agama. Nah, ini dibungkus dengan agama. Nah, jadi coba kalau misalkan pelakunya preman, ya udah selesai. Kita semua tahu preman itu begitu. Tapi kalau ini agama, jadi agama Islam yang dirujak di mana-mana, yang dipermalukan di mana-mana. Jadi ada tuh pesantrennya Gus Miftah yang kemarin itu populer. Ibunya bagi-bagi makanan, santrinya tuh jalan bebek, gak berdiri untuk menerima makanan gini. Ya kok sampai segitunya, di mana ada ajaran Islam yang seperti itu. Tapi itu mengatasnamakan pesantren, mengatasnamakan Islam.
Coba saya tanya, mana ada sahabat Nabi yang ketemu sama Nabi itu jalan bebek? Gak ada. Yang ada itu adalah kalau Nabi ketemu sama sahabatnya, Nabi balik badannya itu total dari kepala sampai kaki itu menghadap sahabatnya. Kalau salaman, Nabi itu pasti yang paling akhir melepas genggaman tangannya. Karena apa? Karena adab pada orang lain. Nah ini, yang ngaku Gus, yang ngaku Kiai, yang ngaku Habib. Sebaliknya, minta penghormatan sama orang lain, sampai dicium kaki dan tangannya, sampai dicium jejak dan bekas duduknya. Mereka melakukan itu. Lalu dikatakan, ini memang adab Islam. Mereka kan mengatakan ini adab lebih penting dari ilmu, lalu adab yang dimaksud itu adalah melakukan hal seperti itu. Coba dengan kerusakan sefatal itu mengatasnamakan Islam. Ya, nanti kalau misalkan banyak orang-orang yang kecewa sama Islam, murtad, kemudian tidak lagi peduli sama ajaran agama Islam, bahkan memusuhinya, ya bukan salah mereka yang murtad. Tapi mereka yang murtad itu bisa aja logikanya lurus. Ketika mereka melihat penyimpangan seperti ini, mereka udah nggak tahan. Kan begitu. Nah, ini adalah salah satu agenda yang saya bulak-balikan di kanal saya, dan itu juga dampaknya signifikan, besar. Jadi orang-orang juga sudah mulai kritis dan skeptis. Saya tidak melarang orang yang pesantren, karena sekali lagi pesantren itu satu lembaga yang secara historis sangat berdampak besar buat kebaikan Indonesia. Tetapi pemalsu-pemalsu inilah yang mengatasnamakan, itulah yang harus disingkirkan. Jangan sampai agama ini dijadikan sebagai alat untuk mencari harta haram. Ini menyangkut semua agama dan kepercayaan ya, karena yang selain Islam, aliran kebatinan juga banyak yang seperti itu sekarang. Betul. Aliran kebatinan tuh yang, jadi aliran kebatinan justru sekarang menebar kebencian tuh banyak. Aliran kebatinan yang minta sodakoh dan sumbangan itu juga sekarang banyak. Ya, kita akan perangi itu juga. Sekali lagi, kita nggak peduli sama golongannya, nggak peduli sama kelompoknya, kita peduli pada perbuatannya. Tapi ini urusan mental sebenarnya ya. Tapi gini, kembali soal pesantren tadi Pak Guru. Orang tua itu kan, yang ketika kemudian dia sudah merasa bahwa ini agamaku paling benar sendiri, di luar agamaku salah gitu. Kadang aku melihat banyak sekali anak-anak yang sebenarnya dia nggak suka masuk pesantren gitu, tapi dipaksa sama orang tuanya gitu, dengan berbagai macam alasan. Gimana itu? Bisa nebak nggak bahwa saya itu termasuk orang yang mengatakan agama saya yang benar, yang lain salah semua? Saya itu termasuk orang yang mengatakan seperti itu. Saya bilang saya Muslim dan kepercayaan orang Kristen saya anggap salah gitu. Tetapi sampai sebatas itu saja, sisanya saya serahkan di akhirat, saya serahkan di Tuhan, dan saya tidak akan menghakimi mereka itu sebagai orang yang begini dan begitu. Sebagai orang yang percaya pada ortodoksi keimanan, ya udah seperti itu. Dan saya juga menghargai ketika ada orang Kristen yang mengatakan saya tuh kafir. Ya gak apa-apa, bagi mereka saya kafir, bagi itu nggak jadi masalah. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah ketika konsekuensinya itu berdampak pada hal-hal yang material. Jadi spiritual itu kita pisahkan dulu, nanti kita bahas. Tapi yang berubah menjadi material itu adalah ketika misalkan anak harus dimasukkan ke pesantren, itu wajib walaupun si anaknya merengek, menangis, gak mau. Dan itu banyak anak-anak yang harus dipisahkan dari orang tuanya, dari teman-temannya, kemudian di pesantren ternyata dibully, diajarin ngerokok, diajarin mencuri, diajarin melakukan penyimpangan-penyimpangan seksual. Dari anak yang biasanya baik-baik aja, lulus dari pesantren, nakalnya luar biasa. Karena ajaran yang luar biasa ngeri yang ada di dalam sana. Ada nggak orang-orang yang seperti itu, mengalami hal yang seperti itu? Ada, banyak. Nah, itu gara-gara orang tuanya yang merasa agamanya paling benar. Bukan, itu gara-gara orang tuanya yang malas. Jadi orang tua yang kayak gitu tuh biasanya gini nih, saya tuh ahli maksiat, dosanya banyak, sholat aja nggak bener, tapi saya pengen masuk surga. Jadi kalau anak saya masuk surga, mungkin dia bisa bawa saya juga ke surga. Oh iya. Gitu kan? Iya. Diwakilkan sama orang lain lah ya. Iya, yang mendidik anaknya. Coba yang anak-anak yang dipaksa masuk ke lembaga tahfidz Quran itu,
Itu orang tuanya nggak hafal Quran, banyak ya, bukan semuanya, tapi banyak yang nggak hafal Quran, nggak ngerti Quran, bahkan preman, tapi dia pengen dapat pahala, pengen dapat mahkota di sorga, pengen dapat jalan pintas untuk kebahagiaan. Jadi anaknya dipaksa masuk ke situ. Coba silahkan lakukan survei, karena pihak pesantren nggak pernah mau melakukan survei, nggak ada riset di sana, nggak ada bahan-bahan yang bisa kita uji secara empirik di sana. Ya karena nggak itu, ya silahkan, makanya periksa aja sendiri. Anak-anak dari kecil pengen ketemu sama ibunya, susah, nangis, apa segala rupa kangen. Biarin aja, karena ini adalah kehidupan untuk akhirat yang lebih baik. Enggak, itu justru akhiratnya malah menjauh. Karena apa? Anak yang tidak bahagia akan cenderung menularkan ketidakbahagiaannya kepada pihak lain. Kenapa di pesantren banyak bulian? Kenapa di pesantren banyak kekerasan? Angkanya 3 kali lipat daripada lembaga non-pesantren. Kenapa seperti itu? Ya, anak yang menderita membutuhkan pelampiasan penderitaan yang harus ditularkan kepada orang lain. Jadi, kenapa dia ngebully? Ya, karena dia merasa terbully. Ada nggak sistem untuk memperbaiki ini? Yang nggak ada. Jadi harus kita kritik. Agar tidak lagi ada anak-anak yang menderita hanya demi cerita-cerita romantis tentang sorga dan pahala. Jadi rusaknya Islam itu ya karena oknum-oknum yang dia sebagai gus, sebagai habaib, dan lain sebagainya. Bahkan termasuk kiai-kiai palsu yang bikin pesantren demi sebuah sumbangan. Makanya kayak KDM, Bosman itu ngamuk-ngamuk kan sama oknum-oknum Habib. Iya, karena dampaknya sangat merusak citra Islam. Gitu ya Pak Guru ya. Dan jangan dibilang saya tuh baik-baik aja. Saya tuh dihujatnya tuh gila-gilaan ketika melakukan ini tuh. Ya makanya saya merasa bersyukur sekarang sudah ada hasilnya gitu. Tapi iya, saya tuh ancaman pembunuhan, ancaman anak saya diancam apa segala rupa tuh udah ngalamin yang seperti itu tuh. Dan coba pikirkan, dengan perbuatan sekeji itu masa mereka dianggap memperjuangkan Islam, tapi mereka mengiranya mengintimidasi orang lain yang beda pendapat itu adalah ajaran Islam. Sedangkal itu pemikiran mereka tuh.